Selamat malam, saya Madola Eta. Malam ini saya mau cerita kenapa sih saya jadi doula dan childbirth educator. Jadi 7 tahun yang lalu saya melahirkan anak saya di air. Iya, anak saya tuh kayak ikan, lahirnya di air gitu ya. Jadi kenapa sih saya milih lahiran di air? Jadi dulu almarhum ibu saya selalu bilang kalau melahirkan tuh hidup dan mati, hidup dan mati. Terus saya tuh mikir, iya kalau gue hidup, kalau gue mati, kawin lagi dong suami gue. Anak gue punya ibu tiri, kan? Jadi itu yang selalu saya pikirin. Nah, akhirnya ketika saya hamil, saya ikutan kelas ya. Pada saat itu tahun 2012 saya hamil. Terus 2013 Januari saya ikutan kelas hypnobirthing ya. Mungkin teman-teman pada tahu ya hypnobirthing. Mungkin suka nonton Uya Kuya gitu ya. Tidur-tidur tok gitu. Ternyata sebetulnya nggak kayak gitu ya. Jadi justru kalau misalnya nggak sadar ketika dihipnosis, nggak sadar ngapain aja, ya justru ternyata itu nggak berguna, nggak bermanfaat hipnosisnya. Jadi akhirnya saya ikutan kelas hypnobirthing, saya dikuatkan, disugesti hal-hal yang positif dalam melahirkan. Awalnya walaupun saya ingin lahiran waterbirth, lahiran di air, tapi saya nggak pernah berani tuh nonton video orang melahirkan di air, ya takut gitu ya ngelihat video melahirkan takut. Nah, malah justru suami saya yang selalu bilang, aku udah lihat loh ini gini, ada loh yang lahirannya di sungai, ada loh yang ya kagak tahu, gue sebetulnya masih jiper ya di sungai, ntar anak gue hanyut dong ya ke bawah gitu. Pokoknya selalu dikasih link-linkannya gitu kan, tapi nggak berani nonton. Nah, setelah sesi hypnobirth yang pertama, baru deh berikutnya kedua, baru di bulan kehamilan keberapa saya akhirnya berani nonton video melahirkan ya. Akhirnya saya lihat, oh betapa itu ibunya tenang gitu ya. Nah, saya tuh pernah ditanya juga sama terapis hypnobirthing saya, jadi Mbak Eta udah tahu gimana rasanya nanti kontraksi? Terus dengan santainya ya aku jawab aja, ya kayak lagi mens lah. Terus kata terapis saya, kaliin 1000 ya. Gila gitu kan. Cuma daripada gue berdebat gitu ya, gue bilang gila kali lo, kalau 1000 gue mati. Terus akhirnya oh ya udah deh, nggak kebayang juga kok dikaliin 1000 gimana. Nah kebetulan saya itu kalau menstruasi datang bulan sakit, jadi ya udah kalikan 1000, wassalam lah gitu ya. Entah bakalan berhasil atau enggak, tapi seiringnya proses kelas hipno yang udah terakhir, tapi terus saya di rumah juga saya putar lagi gitu ya. Akhirnya tibalah waktunya kontraksi itu datang ya. Nggak bisa dijelaskan lah. Tapi sekarang saya juga udah lupa gitu. Udah lupa itu rasanya kayak gimana. Mau bilang sakit banget juga, terbukti saya nggak mati ya, saya masih hidup sampai sekarang. Kalau saya udah mati, semua teman-teman saya udah bilang innalillahi, itu saya udah dikubur gitu ya. Nah ini enggak ya. Terus tapi saya ingat banget waktu itu saya cuma ketika si kontraksinya datang, saya tarik nafas, saya hembuskan nafas. Pokoknya itu aja yang diulang. Dan memang ketika rasanya nggak enak, saya cakar, cengkrem suami saya. Kapan lagi ya kan kesempatan. Nah, terus suami saya itu yang selalu saya ingat gitu ya, dan itu terekam banget, dia tuh nanya. Ketika saya
Terus dia sakit banget ya. Itu udah pengen rasanya saya lempar dia pakai apa gitu ya, atau saya pukul. Cuma kayaknya kalau dipukul atau dilempar saya jadi apa ya, makin sakit kali gitu ya, makin gak enak gitu ya. Pokoknya ya udah saya akhirnya gitu lagi ya. Terus udah itu lagi, terus tetap deh suami saya nanya lagi, sakit banget ya. Terus ya udah sampai 3 kali dia pengen banget gue jawab, menurut Ngana udah lihat kayak begini emangnya enak gitu. Gitu. Cuma akhirnya ya udah nggak bisa diomongin, cuma lihat aja gitu ya, lihat lentang gitu ya dalam hati gitu ya. Udah tarik nafas lagi sampai akhirnya saya ingat betul pada saat kontraksi itu saya masih bisa makan sepiring nasi goreng. Gak tahu tuh lapar apa maruk apa rakus gitu ya. Terus udah, terus masih minum teh manis 2 gelas. Terus saya sempat kayak ketiduran, terus saya kebangun karena saya ngerasa di mulut vagina saya itu ada kepala gitu. Jadi pokoknya di bayangan saya tuh, di muka saya tuh udah bayi gitu. Terus saya teriak, lalu pada saat itu akhirnya saya masuklah ke kolam. Itu enak banget. Terus saya udah mati, ini kenapa nggak dari tadi gue dimasukin ke sini gitu, kenapa gue harus terus harus nanggepin suami gue yang nanya sakit banget ya Han, pengen digaplok kan. Nah udah nih masuk, cuma 3 kali tarik nafas hembuskan, tiba-tiba blek gitu ya, ada yang keluar dari vagina saya. Lalu udah gitu ditangkep sama bu bidannya, terus ditaruh di dada saya, terus dia barulah bersuara gitu. Terus saya menangis dengan bahagianya dan harunya. Terus suami saya ada di belakang saya gitu, pelukin saya. Terus saya kayak ngerasa wow, amazing gitu ya, ini luar biasa banget proses melahirkannya gitu. Dan akhirnya di situ saya merasa kayaknya setiap perempuan harus nih punya pengalaman yang seperti ini, pengalaman yang menyenangkan, yang membahagiakan ketika melahirkan dan terlahir sebagai ibu. Akhirnya saya workshop lah menjadi childbirth educator dan doula di tahun 2017 bulan September. Sampai ketemu di cerita berikutannya. Saya Madula Eta.